Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Sunuleli dan teman saya Alifia Zahra. Di sini kami akan melakukan praktikum 2 dan praktikum 3, yang mana praktikum 2 yaitu instalasi SSH dan Telnet. Sebelum melakukan instalasi SSH dan Telnet, kalian harus sudah menyiapkan terlebih dahulu VirtualBox-nya, kemudian menyiapkan ISO Debian 1, ISO Debian 2, dan ISO Debian 3. Nah, di sini saya akan melakukan, baik kita mulai saja ya. Di sini kita lakukan clone terlebih dahulu. Di sini bebas ingin buat nama apa. Kemudian next saja, clone. Tunggu hingga proses ini selesai. Oh ya, sebelum kalian memasuki di sini kan saya akan melakukan proses pengaturan setting IP address pada Debian. Nah, sebelum kalian melakukan setting ini, kalian harus sudah melakukan instalasi Debian terlebih dahulu. Jadi di sini kami sudah melakukan clone, terus start. Ini enter saja. Tunggu sampai ini selesai, lalu lakukan login. Nah, di sini kalian login, masukkan passwordnya. Di sini kalian bisa dapatkan pada saat kalian instalasi Debian. Enter. Kemudian untuk memulai program, kalian harus memulainya dengan SU. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kalian tuliskan ini nano etc network interface, kemudian enter saja. Nah, di sini kalian akan mendapatkan halaman seperti ini. Jadi di sini kalian atur menjadi auto ETH0, lalu interface ETH0, init static, atur address-nya, netmask-nya, network, dan broadcast-nya. Setelah kalian atur seperti ini, kalian lakukan Ctrl X ya. Setelah itu kita lakukan restart. Lakukan restart dengan perintah etc init.d network restart. Seperti ini. Setelah itu, kalian lakukan if config. Nah, jadi ini saya akan melakukan menambahkan CD repository. Kita mulai saja. Kita lakukan start pada etal 2. Enter. Kemudian kita login. Masukkan passwordnya. Seperti sebelumnya, sebelum kita memulai menggunakan Debian ini, kita harus melakukan perintah SU atau super user, masukkan password. Kemudian di sini kalian menambahkan CD-nya, klik kanan. Di sini sudah ada ISO Debian-nya.
kalian memilih ISO Debian yang kedua. Karena apa? Karena ISO Debian yang ke-1 itu sudah kalian gunakan pada saat kalian menginstal ISO Debian. Pilih. Setelah itu, kalian melakukan perintah apt cd-room add. Enter. Setelah itu, kalian lakukan update apt get update. Nah, setelah selesai, kalian lakukan untuk melihat apakah ISO Debian 2-nya ini sama ISO Debian 1 ini sudah masuk atau belum, kalian menggunakan perintah nano etc apt search.list. Enter. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat bahwa ISO Debian 1 dan 2 itu sudah masuk. Ctrl X. Nah, di sini kalian melakukan, maaf ya, di sini sudah ada CD-ROM 3-nya udah masuk. Karena apa? Karena saya sudah melakukan sebelumnya, pada tugas sebelumnya, saya sudah melakukan, sudah menggunakan ISO Debian 3-nya. Setelah itu kita masukkan ISO Debian 3, klik kanan, pilih ISO Debian 3. Di sini force unknown. Kemudian setelah itu kita lakukan perintah apt cd-room add. Setelah itu kita lakukan perintah. Nah, di sini kan masih menggunakan DVD binary 2. Untuk menggantinya ke binary 3, kita melakukan perintah ident, apt cd-room ident. Kemudian kita melakukan perintah masih binary 2, kita melakukan perintah identify, enter lagi, apt cd-room identify, bentar, identify. Oke, kita lakukan perintah yang lain saja. cd-room add. Nah, di sini kalian sudah bisa mendapatkan DVD binary 3-nya itu sudah masuk. Untuk mengeceknya kita melakukan perintah nano etc apt search.list. Nah, di sini sudah ada DVD. Kalian akan melakukan instalasi telnet dan instalasi SSH. Jadi kita mulai saja. Kalian start etal 2-nya, lakukan klik tombol start. Tunggu hingga proses selesai. Enter saja. Kemudian login. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, di sini kalian seperti biasa lakukan perintah SU untuk memulai program. Masukkan passwordnya. Setelah masukkan passwordnya, kalian di sini akan memulai untuk menginstal telnetnya dengan perintah seperti berikut. Get install telnet. Nah, kenapa di sini telnet is already the new version? Karena sebelumnya saya sudah melakukan instalasi telnet tersebut. Nah, jika kalian belum melakukan instalasi telnet ini, setelah kalian meng-enter perintah apt get install telnet, kalian akan mendapatkan dua option, yaitu yes atau no.
maka kalian pilih yes. Kemudian setelah itu, kalian memilih yes, akan ada perintah untuk memasukkan DVD 3. Jadi kalian memilih DVD 3 di sini, diklik saja. Setelah diklik, kalian lakukan enter. Setelah itu akan ada setelah dilakukan enter tersebut, maka tunggu sampai proses install itu berhasil. Setelah Telnet berhasil diinstal, kalian lakukan install SSH-nya dengan perintah seperti ini, ss apt get install open SSH server. Enter. Nah, di sini pun sudah ada open SSH server is already the new version. Karena apa? Karena saya sudah melakukan instalasi sebelumnya. Nah, jika kalian belum melakukan instalasi tersebut, nanti setelah kalian enter perintah tersebut, akan terdapat perintah untuk memasukkan ISO DVD 1. Maka kalian klik saja, kemudian enter, dan tunggu proses hingga terdapat tulisan open SSH-nya itu berhasil testing Telnet dengan SSH. Jadi sebelumnya kita melakukan cek terlebih dahulu pada IP address-nya. Ifconfig dengan perintah ifconfig. Nah, di sini init address-nya kan 192.168.10.2 di klon A, dan di klon B itu 192.168.10.3. Seharusnya antara klon A dan klon B itu memiliki satu IP address yang sama. Mengapa? Karena kita karena kita mengklon dari satu tempat yang sama, yaitu pada etal. Nah, di sini tapi di sini saya sudah merubahnya pada etal klon B, dirubah menjadi 10.3. Cara merubahnya yaitu dengan perintah seperti ini, nano etc hostname seperti ini. Kemudian akan muncul halaman yang mana di sana Anda disuruh untuk melakukan perintah merubah hostname-nya. Setelah itu, kita lakukan ping ya, karena ini init address-nya sudah dirubah. Jadi langsung saja kita melakukan ping dengan perintah 192.168.10 titik berapa? 10.2. Kita melakukan ping ke klon A, enter. Nah, reply yang artinya itu sudah berhasil. Kita coba klon A. Ping 192.168.10.3. Enter. Nah, reply yang berarti berhasil. Oke, selanjutnya kita melakukan tes buat telnet. Telnet 192.168.10.2. Connect to 192.168.10.2. Selanjutnya kita juga melakukan telnet ke 192.168.10 titik berapa titik 3. Berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan, yaitu yang mana kita menuliskan perintah pada klon B nanti akan muncul pada klon A, itu karena kita sudah melakukan telnet. Percobaan halo enter. Ya,
Ctrl X, Y, Enter. Kemudian juga kita mencoba di sini ya. E3KL 1 2 3 4 5. Oke. Oh iya, belum selesai. Yang sebelumnya kita melakukan untuk melihat hasilnya. Ini hasilnya. Di sini coba kita lihat untuk hasilnya ls. Nah, di sini hasilnya nano, halo, ya, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian ls, nih, halo, sudah. Kemudian kita clear. Oke, selanjutnya kita akan mentesting SSH dengan putih ya. Kita buka putihnya terlebih dahulu. Putih seperti ini, lalu isikan username-nya seperti 110 titik 10.2. Kemudian open saja. Kita sama seperti tadi. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan pada ini. Nano. Sorry. Ya. Enter, oke. Kemudian kita cek di sini. Nano, sorry, enter, ya, X, Y, enter. Coba kita lihat ls sama. Coba kita ls, oke, sama. Oh iya, kita melakukan file yang sorry tadi di ini cmd. Nano, sorry, ya, Ctrl X, Y, enter. Sekarang kita cek pada yang B ini, yang A. Sorry, X, mana? Ya, ls. Oke, sama. Oke, kita akan melakukan testing lewat Wireshark. X ya. Kita testing dengan Wireshark. Kita akan melihat perbedaan antara Telnet dengan Wireshark.
SSH dan Telnet menggunakan WireShark. Oke, sebelumnya kalian tadi untuk masuk ke WireShark ini, kalian harus pilih ke VirtualBox host only, terus klik kanan, Start Capture. Selanjutnya akan muncul halaman seperti ini, seperti biasa. Kemudian kita akan melakukannya dengan menggunakan dengan cara telnet 192.168.10.2. Ingat ya, IP si mesin Ethelclone B. Enter. Nah, di sini ada pergerakan tadi nih, pergantian. Dan di situ merupakan cara menggunakan telnet dengan WireShark. Oke, selanjutnya kita login. Nah, kita juga login lewat putih ya. Coba login lewat putih. Kita cek 192.168.10.2. Ya. Enter saja. Ketika KL. Enter. Nah, lihat di sini. Maka ada perbedaan lagi, yaitu nih banyak pergerakan seperti ini. Nih. Jadi dapat kita simpulkan antara penggunaan SSH dengan ini, yaitu perbedaan telnet dan SSH itu si SSH itu melakukan enkripsi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Zahra dari kelas 4I2B. Di sini saya akan mempresentasikan konfigurasi dari FTP server. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Mulai dari kita mengclone dulu file yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya dengan nama FTP2. FTP huruf besar saja ya biar kelihatan FTP2, lalu next, clone. Kita clone 2 buah ya. Tunggu beberapa saat. Lalu clone dengan nama client 2. Ini untuk kliennya. Next, clone. Tunggu beberapa saat. Lalu sekarang virtual mesin yang tadi kita clone, ini FTP2 dan client 2, kita jalankan saja langsung. Start. Nah, kalau disuruh install lagi, install ulang ya.
langsung kita klik menu bar yang gambar disk, klik kanan, lalu uncentang. Setelah itu kita close power off the mesin. Begitu pula dengan yang FTP2. Klik disk, klik kanan, uncentang, power off the mesin, oke. Sekarang kita jalanin lagi dua-duanya. Start. Ini juga di start. Klien kita taruh sebelah kiri saja. Klien FTP2 deh. FTP2 kita taruh sebelah kiri. Ini kita taruh sebelah kanan. Biar kelihatan gitu. Biar enggak silar. Sekarang ini close. Ini juga sama, close. Masukin username-nya kalau kita buat pada praktikum sebelumnya, KKL. Dengan password 12345, oke. Lalu masuk ke super user, passwordnya juga sama. Oke. Begitu pula dengan yang klien, masuk user, password, lalu masuk ke super user, maaf, salah ketik. Passwordnya 12345, oh maaf, kepencet. Oke, 12345, enter. Udah masuk ya. Sekarang kita ubah IP address-nya. Nah, IP address-nya karena mereka berdua ini virtual mesinnya dikeluarkan dari PC yang sama, maka IP-nya akan sama pula. Jadi kita klik nano /etc /network lalu habis itu /interface. Oke. Nah, di IP address-nya kita ubah 10.2 menjadi .3. Sudah selesai, klik ctrl+x, kemudian Y, enter. Nah, udah kan ya. Sekarang kita restart /etc /init.d /networking restart. Oke, sini ifconfig. Lalu habis ini kita coba ping 92.168.10.2. Oke. Ya, jalan ya. Langsung kita ctrl+c. Oke. Sekarang kita fokus di FTP2 ya. Ini kita ini dulu aja. Ini. Nah, habis ini kita ifconfig. Nah, di sini 10.2 ya dia. Di situ kita langsung install saja apt minget install pro ftpd-nya. Enter. Ya. Nah, di
sini kita diminta untuk pindah ke DVD 2, klik kanan, lalu pilih yang Debian 2. Oke, habis itu langsung enter aja, enter ulang lagi, pilih yang standalone ya. Udah, sekarang kita akan buat direktori yang akan kita bagikan dengan perintah mkdir share. Jadi perintah buat membuat suatu folder tuh mkdir mkdir, terus nama foldernya share, enter. Sekarang kita cek ada nggak yang namanya directory share dengan ls, terus kita pindah ke folder share. Terus kita di dalam share membuat folder baru mkdir try ls, ada ya ls, kita pindah ke cd try. Sekarang kita membuat file baru dengan perintah touch, misalnya file baru .txt. Oke, udah kebuat ya. Coba kita cek dengan ls. Sip, ada file baru ya. Sekarang kita pindah ya cd, terus jangan cacing buat kerut, tapi terus cd slash home, coba lagi cd slash home slash etika kl. Etika kl itu user kalian masing-masing yang sebelumnya dibuat pada pertemuan 2, praktikum 2, enter. Habis itu kita bikin usernya, mohon maaf sebentar, cd slash home slash etika kl. Nah udah ya, terus kita user admin d share, terus nama user yang mau kalian buat, misalnya nama saya Olivia. Habis itu password, misalnya password buat user Olivia. Oke, misalnya 12.02.01, enter. 12.02.01. Di situ mohon maaf, password Olivia. Yuk, unik password kita 12345 aja ya, biar gampang. 12345. Oke, habis itu kita konfigurasi atau nano, terus spasi slash etc slash pro ftpd slash pro ftpd config kayak gini. Oke, sekarang kita ke paling bawah, lalu buat script anonymous. Nah, di sini kita buat script anonymousnya, anonymous. Lalu habis itu sebentar, saya lupa ini apa scriptnya. Nah, habis itu slash home slash nama itu kita ya, etika kl. Habis itu slash share, tutup. Habis itu
Dr. Olivia, itu tutup Anonymous, udah ya. Habis itu Ctrl X, Y, enter. Oke, habis itu kita restart. Save etc /init.d /pro ftpd restart. Kalau udah gini, kalau udah gak ada error, lalu selanjutnya adalah habis ini lanjutkan saja FTP 192.168.10.2. Habis itu enter. Itu Alivia 12345. Oke, habis itu kita ls ada folder try ya, cd try, kita masuk. Udah sukses, cwd command successful. Kita cek lagi ls, ada folder file baru.txt. Nah, sekarang coba kita ambil file baru yang tadi kita buat. Cara get file, nama file tadi file baru.txt, enter aja. Transfer complete, sudah successful ya. Sekarang kita exit. Nah, sekarang coba kita Sudah ada ya file baru.txt. Sekarang kita break dulu. Nah, ini tuh cara untuk mengambil file dari FTP server ya, padahal kita lagi di FTP. Sekarang akses dari klien kita pindah ke ke virtual machine klien. Sekarang kita ke klien ya. Klien. Kita cek ping. Bentar. Ping. Bentar ya. Ping 92.168.10.2. Udah bisa ya. Maaf. Nah, sekarang kita lanjut ya. Klik FTP 192.168.10.2, lalu enter. Masukkan username Olivia 12345. Nah, habis ini kita exit. Habis itu sekarang kita exit dulu file, lalu buat home, suatu file di directory home dengan perintah lalu file dari client.txt. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke FTP 192.168.10.2, enter. Masukkan lagi Olivia. Mohon maaf ada kesalahan.
Jadi kita exit lagi. Oke, masuk lagi FTP 192.168.10.2, enter. Alivia 1 2 3 4 5. Lalu habis itu kita klik ls. Sudah ada ya ini folder try dan filenya juga. Folder try-nya maksud saya. Lalu kita ke cd try. Habis itu sukses ya, sudah ke cd try. Lalu ls. Nah, ada file bernama file baru.txt. Sekarang kita get file baru txt. File get dari habis get, lalu sekarang kita put file dari klien yang tadi telah kita buat ya, .txt. Nah, permission denied itu karena kita belum memberi hak akses kepada file tersebut. Jadi sekarang kita akan atur hak aksesnya. Kita coba yang ini. Untuk percobaan yang ini ada masih permission denied juga, tapi dicoba saja. chmod kita atur di ftp 2 ya, ftp server chmod 777 folder share. Lalu kita ke klien lagi, kita coba lagi put file dari client.txt dan permission masih denied, berarti masih salah penempatan pemberian hak aksesnya. Mohon maaf, tunggu sebentar dikarenakan laptopnya sedang ngebug. Sekarang kita masuk lagi ke FTP 192.168.10.2, masukkan user Alivia, lalu passwordnya. Oh, mohon maaf, ini kepencet. Jadi tunggu sebentar, kita akan exit lagi ya. Ini masih ngebug, belum bisa diklik dan belum bisa ngetik exit. Jadi tunggu sebentar. Kalian bisa langsung exit saja lalu masuk ke FTP lagi ya. Masuk ke konfigurasi FTP. Masuk lagi, lalu usernya Alivia, passwordnya 12345. Lalu kita pindah ke folder try dengan menggunakan command cd.
cd try, lalu cwd command successful, lalu kita ls. Nah, sekarang kita put file dari client.txt. Masih denied permissionnya. Lalu coba ke FTP2 ya. Exit dulu deh, exit dulu. Lalu kita coba dulu ya yang di sini filenya, kita coba chmod 777 file dari client.txt. Kita beri hak akses kepada filenya. Dicoba dulu saja. Lalu kita ke FTP lagi. Masuk konfigurasi FTP. FTP 192.168.10.2, lalu usernya Alivia dan passwordnya 12345. Lalu kita pindah ke directory try, cd try, lalu ls. Lalu ketikkan lagi perintah yang tadi, put file dari client.txt. Oke, masih denied. Nah, sekarang kita coba di FTP2 ya. Kita ubah hak aksesnya di FTP2. Sekarang kita langsung ke FTP server. Lalu kita ketikkan command cd share, kita pindah ke directory share, lalu beri hak akses folder try chmod 777 try, lalu kita ke virtual machine client 2 lagi. Kita langsung saja put 192.168. Maaf ya, tadi itu harusnya FTP. Put file dari client.txt. Nah, sudah berhasil. Tidak ada permission denied lagi. Sekarang akan kita tes ya di Windows. Kita buka Chrome terlebih dahulu. Sebentar, kita lihat dulu di FTP server cd try ls sudah ada file baru dari klien. Sekarang kita ke Chrome, klik, ketikkan ftp.2. Nah, di sini nih, klik, ketikkan ftp ya, ftp://192.168.10.2. Oke, enter. Berhubung saya sudah melakukan percobaan sebelumnya, jadi tidak perlu memasukkan username dan password. Lalu masuk ke folder try, ada nama folder try ya. Nah, di dalam folder try ada file dari client.txt dan juga file baru.txt. Size-nya 0B karena belum ada isinya. Berarti sudah berhasil ya. Sekian dari saya.
Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.